Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatni Erlina selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Laila Dita Hairunisa dengan NIM 2241103021154. Di sini saya akan memaparkan tugas pengantar ilmu hukum yang bertemakan fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama, institusi sosial dan hukum. Institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan dalam institusi. Institusi tersusun dari nilai, kaidah, peran, dan organisasi. Terdapat pertingkatan yang terdiri dari tingkatan makro, meso, dan mikro. Pada tingkatan makro, masyarakat terdiri dari berbagai institusi yang melayani kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, politik, dan hukum. Lalu, tingkatan meso, kita berbicara mengenai susunan internal dari masing-masing institusi pada tingkatan makro tersebut. Di sini, institusi hukum yaitu pengadilan, advokat, dan kepolisian. Sedangkan pada tingkatan mikro, kita berbicara mengenai bekerjanya peran-peran di dalam institusi hukum tertentu. Institusionalisasi adalah usaha untuk membuat institusi menjadi mapan. Persoalan yang dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya adalah bagaimana membuat hukum itu memiliki otonomi dan otoritas yang cukup agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Institusi hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Dalam tinjauan sosiologis, maka pekerjaan mewujudkan tujuan tersebut tidak berlangsung secara abstrak, tetapi selalu dalam konteks sosial dan atau sosiologis tertentu. Lalu yang kedua yaitu sistem sosial dan pengendalian sosial. Setiap sistem sosial memerlukan usaha dan cara-cara untuk mempertahankannya. Dengan kata lain, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu ada di sini dengan sistem sosial itu sendiri. Usaha sistem sosial untuk mempertahankan diri inilah disebut sebagai pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu serta bertujuan untuk mengajukan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa anggota masyarakat agar memenuhi norma-norma hukum yang berlaku. Hukum sebagai social control berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum, sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Dalam proses perubahan masyarakat dimanapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan yang reaktif, cepat, dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Hukum dapat berjalan dengan baik diperlukannya adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegaskan secara seadil-adilnya. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya, misalnya keyakinan, kesusilaan. Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. Ada 3 cara penyelenggaraan pengendalian sosial. Yang pertama, bersifat fisik. Dalam penggunaan senjata dalam pengendalian sosial di mana memungkinkan atau mengakibatkan luka jasmani. Yang kedua yaitu bersifat kebendaan. Yaitu dimaksudkan bahwa penggunaan hal-hal yang bersifat kebendaan dalam melakukan pengendalian sosial meliputi benda-benda maupun jasa-jasa kekuasaan yang mengandalkan pada cara ini dinamakan utilitarian power, yang banyak dilakukan pada masyarakat yang sudah menghargai faktor-faktor material serta sudah mengakui perlunya imbalannya sesuai terhadap daya kreasi dari anggota masyarakatnya atau masyarakat yang secara ekonomi kuat. Cara ini bertujuan agar anggota masyarakat sebanyak mungkin mematuhi norma yang berlaku. Lalu yang ketiga bersifat simbolis, yaitu cara-cara pengendalian sosial yang mengutamakan proses pemberian teladan dalam bentuk norma-norma yang diabstraksikan dari tingkah laku bagian terbesar dari masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu hukum sebagai mekanisme pengintegrasian.
Integrasi dilakukan oleh pengadilan dengan cara memproses masukan atau input yang berasal dari subsistem-subsistem lain menjadi keluaran atau output. Fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri. Keluaran atau output dari penyelesaian ini berbentuk penertiban terhadap hubungan-hubungan atau kepentingan yang tidak serasi, sehingga kepentingan-kepentingan yang bertentangan itu dapat diorganisasi menjadi tertib. Pengorganisasian ini dapat berupa penegasan tentang hak kewajiban, penanggung jawab, penggantian rugi, dan sebagainya. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat. Dalam mengejar tujuan yang dilakukan oleh subsistem politik dan sistem politik, subsistem sosial memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang timbul mengenai sahnya suatu tujuan atau tentang perumusan dari tujuan itu. Tujuan-tujuan tersebut ditetapkan menjadi hukum melalui pembentukan perundang-undangan. Apabila kemudian hukum itu digugat keabsahannya, maka pengadilan akan memberikan keputusan-keputusan tersebut dapat berupa pengesahan terhadap hukum itu atau pembatalan terhadap hukum itu. Apabila hukum itu diakui oleh pengadilan, maka berarti tujuan yang dirumuskan diterima. Lalu yang keempat yaitu hukum dan rekayasa perubahan. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik. Dengan demikian, hukum berubah menjadi sarana implementasi keputusan politik dan dengan demikian kehilangan akalnya, melainkan dengan cara banyak yang akan melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa depan yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum bukan lagi memperarahkan status quo, melainkan banyak melakukan perubahan sosial. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Adam Podgoricki mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh apabila pembuatan hukum ingin memberikan akibat seperti yang dikehendaki. Langkah-langkah dalam rekayasa sosial tersebut adalah: yang pertama, mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik. Yang kedua, analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menemukan jenjang susunannya. Yang ketiga, melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa. Yang keempat, pengukuran efek hukum yang dibuat. Adapun referensi yang saya ambil yaitu dari buku dan jurnal. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.